warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Nah sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Ya alhamdulillah hadir semua ya. Berarti adik-adik hari ini dalam keadaan sehat. Nah sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya adik Nasir? Ya betul sekali, tepuk tangan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar materi tentang bangun datar. Nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu bangun datar? Ya Nurain? Ya betul sekali, tepuk tangan. Jadi Ain katakan bahwasanya bangun datar adalah bentuk geometri dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki volume. Nah sekarang apa saja contoh dari bangun datar yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya ada persegi, ada belah ketupat, ada apa lagi? Ada jajar benjang, ada persegi panjang, ada trapesium, dan apa lagi? Ya ada lingkaran dan lain sebagainya. Nah karena minggu lalu kita sudah belajar apa itu bangun datar dan menyebutkan contoh-contoh bangun datar. Nah hari ini kita akan membahas masih materi bangun datar tetapi pada materi lingkaran. Nah langsung saja kita masuk pada materi lingkaran. Nah adik-adik, apakah ada yang tahu ini bentuk apa? Ya betul sekali, ini adalah bentuk dari lingkaran. Nah sekarang Bapak mau tanya, apakah adik-adik sebelumnya pernah melihat lingkaran di sekitar adik-adik? Ya betul sekali, jadi adik-adik mengatakan bahwasanya bentuk lingkaran itu adik-adik lihat pada piring. Ya adik-adik, piring itu juga berbentuk lingkaran. Apalagi? Ya pada jam dinding ya. Jam dinding juga ada yang berbentuk lingkaran dan lain sebagainya. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu unsur-unsur lingkaran, keliling, dan ruas lingkaran. Nah langsung saja kita masuk kepada unsur-unsur lingkaran. Nah adik-adik, dalam sebuah lingkaran tentunya ada yang namanya unsur lingkaran. Nah apa saja contoh dari unsur lingkaran? Yang pertama itu ada yang namanya titik pusat. Nah titik pusat itu adalah titik yang berada tepat pada tengah-tengah lingkaran dan dia merupakan sebuah pusat. Nah bisa adik-adik perhatikan, ini yang di tengah itu adalah titik pusat. Selanjutnya unsur yang kedua itu ada diameter. Nah diameter itu adalah garis panjang yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran yang ini dan melewati titik pusat. Nah bisa adik-adik perhatikan, ini adalah diameter lingkaran. Nah selanjutnya ada jari-jari. Nah jari-jari itu merupakan garis panjang yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkung lingkaran. Nah misalkan adik-adik perhatikan, ini adalah jari-jari lingkaran. Nah kemudian unsur yang ketiga itu ada yang namanya busur lingkaran. Nah jadi busur lingkaran itu adalah garis lengkung, ini garis lengkung yang putih ini, dua garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Nah itu dinamakan dengan
unsur lingkaran. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Ya, baik, sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur yang berikutnya, yaitu ada tali busur. Nah, tali busur ini merupakan garis panjang yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat. Nah, bisa adik-adik perhatikan, ini adalah garis dari tali busur. Nah, sudah paham ya adik-adik? Selanjutnya kita masuk kepada unsur yang berikutnya, yaitu ada yang namanya apotema. Jadi apotema adalah garis terpendek antara titik pusat dengan tali busur. Nah, adik-adik silakan perhatikan. Jadi garis-garis putus ini merupakan garis yang dinamakan dengan apotema. Nah, sudah paham ya adik-adik? Ya, selanjutnya kita lanjut ke unsur yang berikutnya, yaitu ada yang namanya juring. Jadi juring adalah luas daerah bagian dalam yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, ini yang putih besar ini, daerah ini dinamakan dengan juring. Nah, ini dibatasi oleh jari-jari satu dan jari-jari dua. Maka daerah ini dinamakan dengan juring lingkaran. Nah, kemudian unsur yang terakhir itu ada tembereng. Jadi tembereng adalah luas daerah dalam yang dibatasi oleh tali busur dan dibatasi oleh busur lingkaran. Nah, bisa dilihat adik-adik, daerah yang berwarna putih ini adalah dinamakan dengan tembereng. Nah, apakah adik-adik sudah paham mengenai unsur-unsur lingkaran? Ya, alhamdulillah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur lingkaran yang sudah kita pelajari tadi? Ya, baik, ada apa saja? Ya, bagus, ada titik pusat. Ada apa lagi? Ya, ada diameter. Kemudian, ya ada jari-jari. Kemudian, ya ada apotema, ada juring, ada tembereng, dan lain sebagainya. Nah, karena adik-adik sudah paham tentang unsur-unsur lingkaran, selanjutnya kita masuk kepada keliling dan luas lingkaran. Nah, adik-adik, keliling itu adalah panjang bagian luar, ini bagian luar yang ada dalam lingkaran. Sedangkan luas lingkaran itu adalah besar bagian dalam lingkaran yang ini. Nah, bisa dimengerti ya adik-adik? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk keliling, untuk menghitung panjang atau keliling itu kita menggunakan rumus. Yang pertama, jika diketahui jari-jari pada lingkaran tersebut, maka kita akan menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. Sedangkan jika dalam lingkaran tersebut diketahui hanya diameternya, maka kita menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D. Sudah mengerti ya adik-adik? Ya, selanjutnya untuk menghitung luas dari lingkaran ini, kita akan menggunakan rumus yaitu L sama dengan Pi kali R kali R, atau bisa juga disingkat dengan L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan melakukan praktek, yaitu menghitung atau mengukur keliling dari lingkaran. Nah, apakah adik-adik sudah menyediakan alat dan bahan yang sudah Bapak pesan minggu lalu? Ya, alhamdulillah semua ada ya. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke praktek. Nah, sebelum kita melaksanakan praktek, sebelumnya akan Bapak bagi kelompok dulu ya. Nah, karena adik-adik berjumlah 15 orang, maka kita akan bagi menjadi
5 kelompok. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan 3 orang. Nah, sekarang adik-adik berhitung 1 sampai 3. Ya, bagus. Jadi silakan adik-adik berkumpul atau berkelompok sesuai dengan urutan nomor masing-masing. Misalkan si Nasir mendapatkan nomor 1, maka dia berkelompok dengan temannya yang nomor 1, dan begitupun seterusnya. Sudah paham adik-adik? Ya, bagus. Nah, jika sudah mengerti, silakan adik-adik duduk berkelompok. Sudah sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Ya, bagus. Nah, adik-adik, tolong perhatian di sini. Nah, sebelum kalian akan mulai mengukur keliling lingkaran, nah di sini sudah Bapak sediakan lembar kerja kalian, dan di sini juga sudah ada gambar lingkaran yang akan kalian ukur. Nah, untuk itu silakan untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Nah, baik, setiap kelompok tolong diperhatikan pada lembar kerja peserta didik tersebut sudah ada langkah-langkah untuk bagaimana kalian akan mengukur lingkaran tersebut. Sudah ada adik-adik? Ya, bagus. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok atau juga silakan bertanya kepada Bapak. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas bagaimana atau apa saja yang tidak kalian mengerti. Paham adik-adik? Ya, bagus. Nah, jika adik-adik sudah mengerti, silakan kalian mulai mengukur atau memulai praktek. Nah, Bapak akan memberikan kalian waktu selama 10 menit. Untuk itu, selamat bekerja. Nah, adik-adik, karena waktu sudah habis, sudah sampai 10 menit. Nah, sekarang Bapak mau tanya, untuk kelompok 1 apakah sudah selesai prakteknya? Ya, bagus. Untuk kelompok 2, bagus. Kelompok 3, kelompok 4, alhamdulillah. Kelompok 5, ya bagus. Berarti semua sudah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya kalian akan mempraktekkan hasil praktek kalian di depan. Untuk itu dimulai dari kelompok 1. Untuk itu kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil praktek kalian. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju. Ya, bagus sekali. Tepuk tangannya adik-adik. Selanjutnya untuk kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil praktiknya. Ya, alhamdulillah sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan yang terakhir, untuk kelompok 5 silakan mempresentasikan hasil praktik kalian. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan. Baik, karena kalian tadi sudah presentasi, silakan lembar kerja kalian silakan dikumpulkan. Baik untuk kelompok 1, kelompok 2, dan sampai kelompok 5 silakan dikumpulkan. Nah, baik, di sini sudah ada hasil dari atau lembar kerja yang sudah kalian kerjakan untuk kelompok 1. Untuk pengukuran keliling lingkaran, wah, sudah bagus ya, sudah tepat sekali. Untuk kelompok 2, nah untuk bagian pertama untuk kelompok 2 masih ada kesalahan. Nanti kita akan pelajari lagi untuk materi pekan depan ya. Nanti kita akan bahas lagi. Untuk kelompok 3 sudah bagus. Kelompok 4 juga sama seperti kelompok 2, masih ada beberapa kesalahan. Kemudian untuk kelompok 5 alhamdulillah sudah bagus.
Berarti kalian sudah paham bagaimana mengukur keliling ataupun luas dari lingkaran. Nah, mungkin hanya itu dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan kita hari ini sudah belajar apa saja? Ya, untuk adik Utari, ya betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang materi lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran atau keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari unsur lingkaran? Untuk adik Francisca bisa disebutkan salah satu saja. Ya, bagus, ada yang namanya jari-jari lingkaran. Untuk adik Marta bisa disebutkan contoh dari lingkaran, contoh unsur lingkaran. Ya, baik, ada yang namanya apotema. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya adik-adik sudah mengerti ya tentang pelajaran kita pada hari ini. Sudah mengerti adik-adik? Ya, bagus, alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, untuk adik Siska, ya bagus sekali. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang lingkaran, yaitu ada unsur-unsur lingkaran, keliling ataupun luas lingkaran. Nah, selanjutnya untuk tugas minggu depan kita akan belajar tentang masih materi bangun datar, yaitu materi tentang jajar genjang. Nah, tugas kalian untuk minggu depan, silahkan kalian mencatat materi yang berkaitan dengan jajar genjang. Sudah paham tentang tugas minggu depan? Ya, baik, bagus sekali. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.